Apakah GAM bisa digolongkan sebagai belligerent? Secara teoritis, GAM dapat dikategorikan sebagai belligerents karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur, memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Halaman 68. Namun, unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahan yang efektif masih dikendalikan oleh Indonesia di seluruh wilayah Aceh. Kriteria tersebut telah terpenuhi, tetapi sebenarnya belum cukup untuk memberikan status belligerent kepada GAM, karena masih memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional, baik secara diam-diam atau secara tegas. GAM telah dianggap mendapatkan pengakuan secara diam-diam dari subjek hukum internasional lain karena adanya keterlibatan pihak ketiga baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kesepahaman. Namun, Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai belligerent. Lalu, hal lain yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa nota kesepahaman itu bukanlah perjanjian internasional adalah apakah Indonesia meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Lalu, mengenai ratifikasi ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menerangkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak negara, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Ketentuan pasal di atas telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 PUU 2018 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagai disebutkan pada pasal 10 huruf H sampai dengan huruf F Undang-Undang 24 tahun 2000 itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dalam kesimpulannya, L. Tri Setiawanta R. menegaskan bahwa nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM bukan merupakan perjanjian internasional, karena GAM bukan merupakan subjek hukum internasional. Selain itu, dalam artikel bendera dan lambang Aceh, problema hukum yang tersisa diterangkan bahwa dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, maka GAM telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dibanding daerah lain. GAM tidak lagi berstatus sebagai gerakan separatis atau gerakan yang dapat dipandang berkehendak untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam artikel Kesepakatan Damai RI GAM termasuk perjanjian internasional, Prof. Mieke Komar Kantatmadja berpendapat sejak perundingan di Swiss tahun 2002, status GAM hanyalah sebagai instrumen. Ia juga menolak pendapat yang menganggap bahwa GAM sebagai belligerent, sehingga kesepakatan damai yang dirumuskan di Helsinki, Finlandia tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional. Prof. Wala Adolf berpendapat, menurutnya secara teoritis GAM sudah dapat dikategorikan sebagai belligerent. GAM telah mendapat pengakuan secara diam-diam dari kalangan internasional sebagai belligerent. Misalnya keterlibatan pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan di Helsinki. Namun, berhubung pemerintah Indonesia tidak pernah menganggap isu GAM sebagai isu internasional, maka kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM hanyalah dipandang sebagai perjanjian yang tidak diinternasionalisasikan menurut Prof. Wala Adolf. Menjawab pertanyaan Anda, menurut kami
Berdasarkan uraian di atas, status GAM saat ini bukan merupakan belligerent, dan nota kesepahaman yang dimaksud pun bukan merupakan bentuk dari perjanjian internasional. Mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional? Negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek hukum internasional yang lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Subjek-subjek hukum internasional lain memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi bidang kegiatan atau maksud dan tujuannya. Kedudukan ini membuat negara memiliki peran yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Individu merupakan subjek internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Dalam kapasitas aktif tersebut, seorang individu dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakan secara hukum. Kapasitas pasif berarti individu atau kelompok individu merupakan sarana atau target dari ketentuan keempat cabang ilmu hukum tersebut, dan juga posisi individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang ada. Kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu telah diberikan oleh negara, di mana setiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Perlindungan bagi kaum minoritas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 huruf D tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya. Mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.